Sahabat Bawaslu, ketemu lagi di media tutorial Bawaslu Jawa Timur. Sekarang kita coba akan berbagi tips membuat angle tulisan atau fokus tulisan. Nah, sahabat Bawaslu, fokus tulisan atau angle tulisan adalah subjek yang penting. Lebih dari separuh atau sekitar 60% keberhasilan tulisan ditentukan dari tajamnya rumusan angle. Nah, sekarang kita coba bernostalgia dulu. Waktu zaman kita SD dulu ya, biasanya Bapak Ibu Guru meminta kita membuat kerangka atau outline tulisan. Sayangnya, seringkali kita kesulitan mau memulai dari mana. Nah, sahabat Bawaslu, saat saya pertama kali jadi jurnalis di Radio Prosalina FM Jember tahun 2006, saya baru tahu bahwa ada tahap yang harus dilalui sebelum kita melompat ke tahap membuat outline. Tahap itu adalah merumuskan angle atau sudut pandang atau fokus yang ingin kita ungkap. Memilih angle adalah sebuah langkah realistis. Satu sudut pandang harus dipilih jika kita ingin menghasilkan tulisan yang fokus dan tidak jelas mau kemana. Satu tulisan, satu sudut pandang, setia dari awal sampai akhir. Itu rumusnya. Namun kadangkala kita bingung memilih angle tulisan karena banyak aspek menarik dari sebuah topik. Selain karena ketersediaan data dan bahan, memilih angle tulisan bisa didasarkan pada pertimbangan aspek mana yang paling menarik, paling penting, dan paling berdampak bagi masyarakat. Keputusan memilih angle A, B, atau C selalu dikaitkan dengan news value atau nilai berita. Sahabat Bawaslu tentu masih ingat pembahasan tentang nilai berita ini pada kelas sebelumnya. Aktual atau hangat dibicarakan, menyangkut tokoh, kebaruan, ketidakwajaran, eksklusif atau prestisius, dan magnitude atau besaran dampak. Lalu bagaimana merumuskan angle yang tajam? Silakan sahabat Bawaslu gunakan kalimat tanya sebagai alat bantu merumuskan kalimat pertanyaan angle. Ada 6 pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk merumuskan angle, yaitu kembali lagi 5W1H. What, who, when, why, where, dan how. Apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Jangan ngantuk ya. Jangan ngantuk ya. Kita bisa membuat matriks 5W1H dan membuat pertanyaan dengan membuat kombinasi setiap unsur pertanyaan. Misalnya, siapa dikombinasikan dengan kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, dengan bermain kombinasi ini, kita akan menghasilkan sekitar 120 pertanyaan. Ya, ada 120 pertanyaan yang bisa kita jadikan rumusan angle. Jadi sahabat Bawaslu, tolong jangan coba-coba ya bilang tidak ada angle yang menarik, karena dalam satu peristiwa kita bisa menghasilkan atau bisa menuliskan 120 pertanyaan yang bisa menjadi angle nantinya. Sekarang kita ambil contoh eksplorasi angle tulisan. Misalnya, Aci asyik berduaan dengan Tangguh di ruang humas tadi malam. Dalam kalimat itu sudah jelas siapa melakukan apa, di mana, dan kapan kejadiannya. Tapi tentu saja sahabat Bawaslu masih bertanya-tanya, yang itu bisa dirumuskan sebagai angle yang akan memandu tulisan kita. Misalnya, kenapa sih Aci berduaan dengan Tangguh dan bukan Royin? Kenapa tadi pagi? Kenapa di ruang humas? Apa yang ingin dia sampaikan dengan kejadian ini? Dan seterusnya dan seterusnya. Ini baru contoh kejadian sederhana ya. Bayangkan betapa banyak angle tulisan yang bisa muncul dari peristiwa yang lebih kompleks. Sedikit latihan mungkin bisa membantu kita lebih memahami perkara angle ini. Sahabat Bawaslu tentu masih ingat perayaan online Ultah Bawaslu ke-12 tanggal 9 April 2020 kemarin. Sebagai latihan, silakan sahabat Bawaslu tulis minimal 10 pertanyaan. Nanti sahabat Bawaslu akan tulis setelah menonton video ini. Nah, 10 pertanyaan itulah nanti yang akan memandu sahabat Bawaslu maju ke tahap menulis selanjutnya, yaitu merencanakan outline, penggalian bahan, dan membuat outline setelah bahan tersedia. Tanpa rumusan angle tulisan, kita akan susah membuat outline yang tajam dengan susunan paragraf yang solid. Nah, sahabat Bawaslu sekarang jadi paham ya mengapa saran Bapak dan Ibu Guru kita dulu untuk langsung membuat outline tulisan tidak selalu manjur. Membuat angle tulisan memang angel,
tapi layak dilakukan demi menghasilkan tulisan yang enak dibaca dan perlu. Saya juga tidak akan bosan-bosan mengingatkan untuk menghasilkan tulisan yang baik, maka sahabat Baslu harus menulis, dan menulis. Terus menulis setiap hari dan jangan bosan. Selamat menulis dan sukses selalu. Selamat mengerjakan tugas. Selamat mengerjakan tugas.